Ana 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 Hmm. bana bana ba ana bana bana ba ana tanah tanah ta anata tanah tanah ta anata. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, semuanya sudah ya. Kita memurojaah untuk latihan pola dan tadi sudah kita sebutkan juga bahwa tandanya adalah tanda alis bertemu dengan hamzah atau tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Contohnya sudah ada di sini ya di hadapan layar handphone ataupun layar laptop Ibu. Ya, di sini untuk tanda alis ketemu hamzah contohnya sawaun ya. Lalu tanda alis ketemu alif berharokat juga sudah ada contohnya fiha abada. Begitu ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya Ibu Bapak ya. Ya. Nah, kemarin di sini juga kita sudah sedikit membahas ya, kita ulas sedikit lagi aja. Jadi, patokan utama dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia terkhusus ya Indonesia seketika dipertemukan dengan tanda alis ya di mana tanda alis ini salah satu apa namanya tanda panjang 4 sampai 5 harokat ketika bertemu dengan hamzah atau alif berharokat dalam mushaf Indonesia. Namun terkadang dalam mushaf itu tanda alisnya dihilangkan. Tergantung itu biasanya ada keterkaitan dengan makna ataupun terjemah dari ayat tersebut, baik itu secara keseluruhan atau beberapa pembahasan tertentu ya. Seperti halnya di sini di ayat 286 Bu ya. Di sini di kalimat warhamna ya kalau Ibu bisa cek langsung di Qur'annya masing-masing, boleh silakan cek langsung. Di kalimat warhamna ke kata anta itu secara kaidah itu harus diberi tanda alis ya. Kenapa? Karena ada tanda mad dua harokat di kata warhamna itu fathah bertemu alif di huruf nun lalu diikuti di depannya alif berharokat ya. Maka secara penulisan ini termasuk panjang 4 sampai 5 harokat meskipun tidak diberi tanda alis ya. Jadi kalau secara kaidah ini harusnya ada tanda alis. Tapi kenapa ditiadakan? Mungkin saja ini ada keterkaitannya dengan makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Seperti hanya ini 286, ini kan doa ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Nah ya. Jadi kan ketika wakaf ini ya ketika wakaf yang tanda panjang 4 harokat ini jadi 2 harokat ketika wakaf. Namun ketika ibu menyambungkan dengan kalimat anta maka itu menjadi panjangnya 4 harokat ya. Tapi kalau wakaf di sini Bu ya di kata warhamna itu tetap 2 harokat, tapi kalau wasol atau nyambung jadi 4 harokat. Contohnya warhamna anta. Nah, jadi kembali ke panjang 4 harokat meskipun tidak ada tanda alis ya. Jadi tanda alis itu bukan tanda utama tapi bukan patokan juga, tapi adalah tanda tambahan di mana bacaannya harus dipanjangkan 4 harokat. Karena kalau tidak diberi dengan tanda panjang kalau tidak diberi tanda alis, kemungkinan orang akan membacanya tetap meskipun wasol 2 harokat. Karena orang kadang itu tidak ngeh terhadap huruf selanjutnya ya, huruf selanjutnya. Karena kan ini sama wa'fu anna waghfir lana semuanya panjang 2 harokat, 2 harokat.
tapi di depannya tidak ada alif, ya. Depannya tidak ada alif ataupun hamzah. Sedangkan di kata warhamna depannya ada alif. Nah, ini yang merubah. Ya, jadi alif ini atau alif berharokat ini mempengaruhi panjang kalimat sebelumnya. Gitu, ya Bapak ya. Dan ini memang tidak sering ya, tidak sering, hanya terjadi beberapa kali saja dalam Al-Qur'an ya. Cuman ketika ketemu kita harus bisa membacanya. Termasuk juga di sini di beberapa surah dan ayat yang lain. Masih di surah Al-Baqarah, ada juga di ayat 195 ya. Ini juga terjadi pada tanda wakaf ya. Kalau tadi terjadi pada tanda wakaf kili ya, di kata warhamna ini tanda wakaf kili, yang diutamakan memang berhenti ya secara makna ayat. Nah, yang kedua di ayat 195 masih di surah Al-Baqarah, kalau ini namanya ta'annukul waqaf ya. Jadi wakaf opsional, bukan opsional, wakaf pilihan ya. Maksudnya pilihan ya, ibu atau bapak ketika tilawah dan bertemu dengan tanda wakaf titik 3 di dua tempat, maka pilih salah satu tempat berhentinya mau di mana, tidak boleh di keduanya. Jadi ketika ibu wakaf pada kata ilat tahlukati, maka kata wa asinu dengan innallaha itu harus wasalnya mu. Dan ketika membaca wasinu ke innallaha wasal, maka tidak boleh dibaca 2 harokat. Harus dibaca 4 harokat wa asinunya. Kenapa Pak Ustaz? Padahal kan tidak ada tanda alis. Nah, lagi-lagi di sini kita patokannya adalah pertemuan huruf mad, itu domah bertemu sukun dihadapkan dengan alif berharokat di kata inna. Sehingga di sini meskipun tidak ada tanda alis, ketika wasal panjangkan 4 harokat. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kecuali kalau ibu bapak wakofnya di kata wa ahsinu. Nah, ketika wakof dia wa ahsinu dan wasal di kata ilat tahlukati, maka wa ahsinu tetap dibaca sesuai tulisan yang terlihat. Yang tidak nyambung ya, berhenti. Nah, kalau berhenti kan di sini kita tidak dipertemukan dengan alif berharokat. Jadi panjangnya 2 harokat ya. Begitupun di surah Al-A'raf ayat 172 ya di kata syahidna, dan juga di surah Al-Insyiqaq di ayat 15 di kata bala ya. Ini yang kami temukan ya. Barangkali nanti ibu ketika tilawah atau khataman menemukan di tempat yang lain kasus seperti ini, boleh kita setorkan ke kita ya sebagai khazanah perluasan tentang contoh yang mad 4 harokat tanpa tanda alis ya. Begitu kemarin kita membahas sampai sini ya Ibu Bapak terkait mad 4 harokat. Insyaallah selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya ya.